Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang kiat-kiat agar bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Tentunya ketika di bulan Ramadan situasi dan kondisi membuat kita mudah untuk beribadah ya, karena ada Allah mengirim malaikat untuk menyeru ya, menyemangati kita. Wa yunadi munadin, setiap malam ada yang menyeru ya. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari kemaksiatan berhentilah. Demikian juga wasufidati syayatin, setan-setan juga dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda ya. Demikian juga pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu surga terbuka ya. Pintu neraka ditutup. Ini semua telah berlalu ya. Sekarang kita masuk di bulan Syawal, maka setan-setan kembali berkeliaran ya. Seruan-seruan sudah tidak ada lagi ya. Tentunya godaan semakin besar. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan tentang kenapa kita berpuasa bulan Ramadan adalah agar kita bisa bertakwa, sehingga kita setelah Ramadan kita harusnya menjadi lebih baik, sehingga kita bisa lebih semangat beribadah, lebih istiqomah ya. Itu tujuan puasa bulan Ramadan. Makanya Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan seorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka hasil dari Ramadan kita bisa lihat sekarang. Bisa lihat sekarang. Apakah Ramadan kita kemarin sukses atau tidak? Di antara indikatornya kata para ulama adalah dilihat setelah Ramadan berlalu. Dan ini sering disampaikan oleh para ulama bahwasanya ketakwaan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mengkonsekuensikan datangnya amal soleh berikutnya. Setiap amal soleh menyeru teman-temannya untuk menemaninya. Setiap habis amal soleh akan mengantarkan kepada amal soleh berikutnya. Ya. Kata Allah, walladzina ihtadaw zadahum huda. Siapa yang mendapat hidayah, Allah tambahkan hidayah. Ya, Allah tambahkan hidayah. Ya. Demikian juga ketika para ulama membahas tentang apa ciri haji mabrur, maka para ulama mengatakan bisa terlihat setelah haji, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya seorang setelah selesai haji, kembali dari haji, kondisi dia lebih baik daripada sebelum haji. Berarti haji dia telah meraih apa? Ketakwaan. Oleh karenanya seharusnya kalau puasa seorang kemarin benar, seharusnya dia untuk istiqomah lebih mudah setelah apa? Ramadan. Memang setan dilepas kembali, berkeliaran kembali, godaan, kemudian orang mulai banyak maksiat lagi. Tetapi dia baru charger imannya, dia baru charging imannya, dan harusnya dia semakin bertakwa sehingga dia lebih mudah untuk istiqomah. Dan perintah untuk istiqomah setelah Ramadan, Allah isyaratkan dalam firman-Nya. Ketika Allah berfirman tentang puasa, kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yaitu agar hendaknya kalian menggenapkan, menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadan, itu silakan puasa 29 hari atau 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah karena hidayah yang Allah berikan kepada kalian sehingga kalian bisa berpuasa. Kemudian kata Allah, wala'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Kata sebagian ulama, di antara tujuan berpuasa agar bertakwa dan bersyukur. Dan bersyukur wala'allakum tashkurun, bentuk syukur adalah dengan beramal saleh. Itulah istiqamah. Itulah ketakwaan amal saleh setelah puasa bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur.
Beramal solehlah wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman alaihissalam. Syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wala'allakum wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Nah, kalau ada orang setelah Ramadan kemudian dia kembali kepada maksiat, tidak istiqamah, berarti tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Tujuan puasa tidak dia raih. Ini menunjukkan puasanya bermasalah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kiat-kiat agar kita bisa terus istiqamah ya. Maksud istiqamah itu bukan berarti tidak jadi maksum, tidak melakukan maksiat, itu enggak ada ceritanya demikian. Siapa manusia tidak bermaksiat? Semua pasti bermaksiat. Tetapi kondisi lebih baik kalau dia bermaksiat, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar, dia bangkit kembali, dia tidak israr, tidak terus-menerus dalam maksiat. Dia segera bertobat, kemudian dia lanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Itulah ya istiqamah, sehingga terus tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya tentunya istiqamah ini adalah perkara yang sangat berat ya. Kalau beriman, hijrah, banyak orang hijrah, tapi istiqamah di atas hijrah enggak mudah. Orang ikut pengajian dia ikut, tapi mengaji terus sampai mati enggak mudah. Enggak mudah. Sedekah sesekali ya, tapi istiqamah sedekah. Salat malam sekali-sekali semangat ya. Langsung bangun salat malam 2 jam, besoknya libur sampai tahun depan. Istiqamah salat malam terus itu yang susah. Ya. Menundukkan pandangan, oke lah sekali ada cewek lewat, astagfirullah, masya Allah. Ada pramugari lewat, astagfirullah. Pramugari ngomong lihat ke sini, ya mbak, masya Allah. Tapi bisa istiqamah, susah tergantung pramugarinya katanya. Istiqamah yang susah. Kalau kita ninggalkan maksiat sesekali bisa, tapi istiqamah meninggalkan maksiat itu yang tidak mudah. Istiqamah menjalankan ketaatan tidak mudah. Makanya benar perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menukil perkataan sebagian salaf, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Seagung-agungnya karamah yaitu bentuk pemulihan Allah kepada hambanya adalah luzumul istiqamah, menetapi istiqamah, meniti istiqamah. Ya ini kalau seorang diberi taufik oleh Allah sehingga dia bisa terus melakukan ketaatan, terus meninggalkan maksiat, dia istiqamah, itu adalah karamah terbaik yang Allah berikan kepada dia. Bukan karamah bisa terbang, bisa menghilang, bukan. Bukan. Ya. Tapi dia bisa di zaman penuh kemaksiatan kemudian dia ternyata bisa tegar di atas ketaatan, meninggalkan maksiat, berarti dia telah mendapatkan karamah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya perlu perjuangan agar kita bisa istiqamah. Ikhwan, yang saya ingin sampaikan dari saya pribadi dan juga antum sekalian, hidup ini bukan mau enak-enak ya. Kita cari dunia bukan untuk mau kita berfoya-foya, mau senang-senang, enggak. Kita untuk beribadah kepada Allah. Tentu kita boleh senang-senang, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai ghaflah, lalai, tenggelam dalam perbuatan yang mubah, berluas-luas dalam perkara yang mubah, beli ini, beli anu, beli ini, jalan sana, jalan ke sini, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ghaflah, lalai dari berzikir kepada Allah. Hari-hari dilewati dunia melulu, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak malas beribadah, salat malam lewat terus, puasa sunnah tidak dikerjakan, enggak. Hidup bukan begitu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan dunia kepada kita agar kita bisa menjadikan alat untuk isti'anah, untuk membantu kita. Dunia kita gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini perlu perjuangan. Bukan mau tidur terus dari malam sampai subuh, enggak, bangun. Kamu diciptakan bukan untuk tidur mulu. Ya, enggak. Bukan ngumpulin uang terus, tidak bersedekah, Anda akan ciptakan dapat uang, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu mujahadah, perjuangan. Perlu perjuangan. Perjuangan untuk menundukkan pandangan. Tidak membiarkan mata ini nonton yang tidak-tidak. Menghabiskan waktu untuk nonton yang tidak ada faedahnya. Perlu perjuangan. Godaan di mana-mana. Makanya saya ingatkan, siapa yang bisa istiqamah, maka itu karamah terbaik. Karena itulah orang yang bisa istiqamah, dialah wali Allah. Sebagaimana disebut dalam hadisul wali, yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikenal dengan hadis wali, yang Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai hambaku tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memukul dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kaki yang dia berjalan di atas kaki tersebut dalam sebagian riwayat. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Kata para ulama, maksudnya Allah beri dia taufik, bimbingan, sehingga Allah membimbing pandangannya, Allah membimbing pendengarannya, Allah membimbing hatinya, Allah membimbing langkahnya, Allah membimbing gerakan tangannya, Allah membimbing lisannya. Dia tidak lihat sembarang, dia tidak mendengar sembarang, dia risih kalau mendengar yang haram, dia risih gelisah kalau melihat yang haram. Pikirannya tidak lihat memikirkan apa yang diinginkan, tidak, dia berfikir yang bermanfaat. Lisannya tidak ceplas-ceplos, tapi dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak mengetik sembarang, tapi dia tahu semua ada pertanggungjawabannya. Kalau dia seperti itu, ketahuilah tanda-tanda dia adalah wali Allah dan dia telah meraih karomah terbaik, yaitu istiqamah. Perjuangan, harus berjuang. Bukan wali adalah yang tutup mata salat Jumat di Mekah, balik-balik kemudian sudah balik ke Boyolali, bukan. Waktunya sholat Jumat, tidak ikut sholat Jumat. Kemana mas? Oh saya sholat Jumat di Mekah. Ini buktinya saya bawa korma dari Mekah. Padahal Boyolali jam 12, di Mekah masih jam 8, imamnya masih tidur. Bukannya wali maksudnya menghilang. Terus kalau kau bisa menghilang, kau ngapain? Coba. Bukan itu. Bisa terbang, ya bukan. Istiqamah itu ciri utama waliullah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat agung. Istiqamah. Yang Allah memuji mereka, Allah berkata orang-orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian istiqamah, maka tidak perlu khawatir kepada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka itulah penghuni surga. Kalau orang sudah istiqamah, tidak usah khawatirin dia, tenang aja. Apapun yang dia hadapi, cobaan dunia yang dia hadapi, ya, permasalahan yang bertumpuk-tumpuk di hadapannya, enggak usah khawatir. Dia orang istiqamah, pasti dibimbing oleh siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan fala khaufun alaihim, enggak usah khawatir sama mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam jalani kehidupan. Ketika di akhir hayat Allah sebutkan dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Sungguhnya orang berkata, kami beriman, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Sebagian ulama menafsirkan itu ketika sakaratul maut. Malaikat akan datang menenangkan dengan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan apa yang kalian akan hadapi. Setelah ini kalian akan mendapati kehidupan yang lebih indah. Wa la tahzanu, dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian ketika dunia di akhirat. Subhanallah, orang kalau istiqamah Allah kirim malaikat untuk jaga dia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sungguhnya ada malaikat di depan dia, malaikat belakang dia menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqamah. Dia berusaha bertakwa kepada Allah meskipun tidak ada orang, dia tundukkan pandangan, dia tahu Allah sedang melihat. Allah kirim malaikat untuk kuatkan dia. Maka malaikat berkata, kami penolong-penolong kalian ketika di dunia dan ketika di akhirat. Jadi inilah puncak keindahan yang diraih oleh orang yang istiqamah ketika menjalani kehidupan dan ketika di penghujung kehidupan, apalagi setelah kematian. Maka kita sedang membahas pembahasan yang sangat berat, yaitu membahas tentang karomah tertinggi, yaitu istiqamah.
Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sebenarnya menafsirkan firman ini, firman Allah ini dalam surat Thaha, wa inni laghaffarun liman taba. Sungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, wa amana dan beriman, wa amila salihan dan beramal salihah, tsumma ihtada kemudian istiqamah. Ihtada dimaknakan dengan istiqamah, yaitu dia bertobat. Ini seruan kepada orang berhijrah. Bukan masalah, yang penting Anda berhijrah saja. Tapi wa inni laghaffarun, sungguhnya aku Maha Pengampun bagi siapa? Liman taba, yang bertobat, berhijrah, meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa amana, kemudian beriman, wa amila salihan, menyertai hijrahnya dengan beramal saleh, tsumma ihtada, kemudian dapat petunjuk, maksudnya dia istiqamah. Baik. Apa kiat-kiatnya? Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya singgung di awal pengajian bahwasanya ibadah yang benar akan membuahkan ibadah berikutnya. Amal soleh yang benar akan membuahkan amal soleh berikutnya. Cara untuk kita istiqamah, kita memperbaiki ibadah kita. Sekarang mungkin kita sholat asal-asalan. Coba kita rubah, kita lebih khusyuk. Sholat kita berkualitas. Sholat kita berkualitas agar ada buahnya. Sehingga sholat ini menjaga kita sampai pada sholat berikutnya. Ini kan istiqomah. Kita puasa yang benar agar puasa kita menjaga kita sampai puasa berikutnya. Karena ibadah-ibadah yang berkualitas itulah yang akhirnya membuahkan hasil. Makanya Allah berfirman tentang sholat, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sholat, sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Harusnya kalau sholatnya berkualitas, benar, harusnya dia jauh dari maksiat. Harusnya demikian. Tapi ketika kita ternyata masih hobi nonton yang tidak-tidak, masih hobi melakukan maksiat, berarti sholat kita kurang berkualitas. Makanya sholatnya diperbaiki. Makanya saya bilang di antara cara untuk istiqomah, kita mulai evaluasi kembali cara ibadah yang kita lakukan. Dan itu berlaku pada seluruh ibadah. Salat perhatikan, bayar zakat perhatikan, puasa, haji. Coba kita bicara tentang haji. Haji ini bukan yang penting kita sampai di Arafah kemudian yang penting saya haji sampai di Arafah melalui manasik-manasik pulang selesai. Bukan begitu. Bukan berarti yang penting kau salat, yang penting kau di masjid kemudian takbir, enggak. Tapi bagaimana kualitas hajimu? Baru agar membuahkan hasil. Makanya kalau kita bicara haji saja, ya, Allah suruh menjalankan haji dengan ketakwaan. Nabi juga menyuruh menjalankan haji dengan ketakwaan. Bukan yang penting saya dapat visa, kemudian saya sampai di Arafah, kemudian saya pakai pakaian ihram, pulang jadi Pak Haji. Bukan itu yang dimaksud. Oleh karenanya diriwayatkan dari sebagian sahabat berkata, ar-raqbu katsir wal hajj qalil. Kendaraan, yang naik kendaraan banyak, tapi yang haji sesungguhnya cuma sedikit. Emang semua yang haji kemudian otomatis mabrur? Jawabnya tidak. Maka harus dilihat bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kalau ternyata caranya sejak awal sudah salah, isinya dengan kebohongan, menipu, melanggar peraturan, agak susah. Sekarang banyak orang yang penting saya bisa tiba di, seperti sebagian orang sekarang pergi umrah, kemudian tidak mau pulang. Padahal orang yang umrah sekarang harus pulang terakhir tanggal 29 April. Dia harus sudah keluar dari apa? Mekah, harus keluar dari Saudi. Oh, dia enggak mau keluar, dia mau bertahan sampai apa? Nah, ini caranya salah. Melanggar. Ketika dia beli visa ada aturannya. Kemudian yang mengeluarkan visa kalau ternyata ada jamaah yang tidak pulang akan kena denda, dendanya besar. Berarti dia mendolimi orang muasasah di sana di Arab Saudi terkena denda dari pemerintah Arab Saudi gara-gara dia tidak pulang. Dia tidak yang penting saya sampai di Mekah, sampai di Arafah. Bukan begitu maksudnya haji. Kau sampai di sana tapi kau nipu orang, kau zolimi orang, ya. Terus mau dibilang haji. Banyak orang masih berpikir yang penting saya sampai di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan begitu. Proses itu juga dinilai oleh Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man hajja lillah walam yarfuth walam yafsuk raja min dzunubika yaum yulatu ummuhu." Siapa yang berhaji karena Allah, ikhlas. Tidak walam yarfuth, tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang menimbulkan hasrat ketika sedang berihram, apalagi berhubungan intim. Walam yafsuk, dan tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari
dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Ada persyaratan. Pertama ikhlas. Bukan haji untuk pamer-pamer, untuk riya. Bukan ketika haji membohongi orang, nipu orang. Ya, menzalimi orang apalagi ya. Bukan begitu. Sehingga prosesnya harus diperhatikan. Makanya ketika Allah berbicara tentang bekal haji, kata Allah wa tazawwadu, kalau haji berbekalah. Kata para ulama, jangan bikin repot orang, berhaji tanpa modal, nanti minta tolong ini, mengharap belas kasih orang, itu haji enggak benar. Ketika ada sebagian orang Yaman ingin haji kemudian tidak bawa bekal, kenapa kalian tidak bawa bekal? Kata dia, nahnu mutawakkilun, kami bertawakal kepada Allah. Maka ditegur. Makanya haji itu disyaratkan harus punya modal. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji bagi yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan jangan berhaji. Punya mampu biaya untuk hajian, punya mampu biaya untuk ditinggalkan buat keluarga. Itu maksudnya proses diperhatikan. Sampai sebagian orang ketika berhaji tanpa bekal ditegur, wa tazawwadu, berbekalah kalian ketika berhaji. Bukan yang penting saya berangkat. Yang penting di tanggal 9 saya sedang di mana, di Padang Arafah, bukan begitu. Kemudian kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal ketakwaan. Bagaimana orang mau haji sejak awal sudah bohong? Bohong. Bilang mau apa? Mau kerja, ternyata bukan kerja, ternyata mau apa? Haji. Sejak awal sudah bohong. Bagaimana sejak awal kemudian ayo visa haji, visa ternyata bohong, visa ziarah misalnya. Gimana mau seperti ini? Nah, makanya proses itu penting. Proses. Ketika melaksanakan suatu ibadah, prosesnya penting. Butuh ketakwaan ketika menjalankan ibadah. Nah sama kalau kita bicara tentang puasa. Ya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya, Rubba sha'imin laisa lahu min syamil ju' wal 'atash, betapa banyak puasa tidak meraih dari puasa yang lapar dan dahaga. Kenapa prosesnya salah? Ketika puasa dia bohong, ketika puasa tidak bertakwa. Bukan puasa yang penting saya tidak makan, tidak minum. Itu mau saya seperti itu. Bukanlah haji yang penting saya tanggal 9 saya ada di Arafah, bukan begitu. Tapi ternyata kau berbohong, kau zalimi orang, ambil bagian tenda orang. Bukan begitu. Bukan yang penting saya tanggal 9 ada di Arafah, enggak. Bukan puasa yang penting saya tidak makan, tidak minum. Proses kamu puasa, kalau tidak benar tidak ada hasilnya. Tidak ada hasil. Ini yang perlu kita perhatikan. Salat bukan berarti yang penting saya berwudu kemudian saya takbir, enggak. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina fihi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman, orang ketika salat dia khusyuk. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Bayar zakat, zakat dengan hati yang lapang, bukan hitungannya salah, kemudian pelit, kemudian bayar zakat dengan hati yang benci. Karena hasilnya tidak benar. Kalau orang bayar zakat benar, dengan lapang dada, dia tahu ini sedekah terbaik. Allah mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta zakat dari harta mereka, tutahhiruhum, yang akan bersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, menjadikan mereka orang soleh. Kalau zakat dibayar benar, punya pengaruh, punya dampak. Nah, ini maksud saya cara pertama agar kita bisa istiqomah, coba kita perbaiki ibadah kita semua. Ngaji yang benar. Kalau ngaji yang benar, serius saya ngaji, saya mau dengar, saya mau ambil faedah, saya mau amalkan. Niatnya untuk diamalkan, bukan untuk kawasan doang. Saya ngaji, saya mau ngamalin. Saya ngaji bukan untuk gagah-gagahan. Kami panitia, kami dekat dengan ustadz, kami jalan-jalan sama ustadz, upload lagi jalan sama ustadz. Bukan itu tujuannya, bukan. Bukan itu. Perbaiki, kita ngaji benar. Benar. Ngaji didengar, dicatat, dipahami, berusaha diamalkan. Agar ada dampaknya. Kalau ngaji enggak benar, banyak orang ngaji tapi enggak dikerjakan banyak. Udah ngaji, udah jenggot panjang, utang enggak bayar-bayar. Padahal duitnya ada. Zalimi orang, bohongin orang. Akhwat udah ngaji lama, sama suami tetap angkat apa? Suara. Ada atau tidak Bapak-bapak? Wih, kok semangat jawabnya, semangat. Ada yang bilang ada, ada yang bilang banyak. Ini jangan curhat, di sini bukan tempat curhat. Itulah yang mau saya. Kita ngaji yang benar. Ngaji itu yang benar, bukan kumpul-kumpul yang penting kita komunitas ini, bukan itu yang kita tujuan. Ustaz nyampaikan ini bukan untuk itu, bukan gagah-gagahan, kumpul-kumpulan, jalan-jalan, bukan itu. Apalagi sebagian kajian sudah jadi industri dakwah. Bukan itu maksudnya. Kita ngaji yang benar. Agar punya efek.
Karena kalau amal soleh itu benar, dia pasti menimbulkan efek. Di antaranya kita bisa istiqomah. Istiqomah ya. Oleh karenanya mulai saat ini kita mulai perbaiki. Kalau solat yang benar, wudu yang benar. Ya. Ketika wudu bayangkan dosa-dosa kita berjatuhan. Karena Rasulullah sebut kalau kita berwudu dosa berjatuhan. Dosa mataku berjatuhan. Kita basuh muka dosa-dosa mata kita berjatuhan. Kita cuci tangan dosa-dosa kita mungkin ngetik-ngetik macam-macam. Ganggu istri orang. Ada laki-laki yang genit. Ada laki-laki genit. Apa namanya? Kalau perebut laki orang namanya pelakor. Kalau perebut istri orang namanya apa? Pelisor. Perisor ya, perebut istri orang. Udah ngaji tapi seperti itu. Kita berwudu, kita tahu dosa-dosa kita berjatuhan. Melangkahkan kaki kita hayati, kita langkahkan kaki setiap langkah menuju masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa-dosa. Sehingga kita menghayati. Sampai di masjid kita Allahu Akbar, kita tahu kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita yang menciptakan kita, yang beri kita berbagai macam rezeki, yang mengangkat derajat kita direndah menjadi dimuliakan oleh orang, yang memuliakan kita sementara banyak orang-orang yang susah. Kita kalau dipanggil bos kasih gaji kita 100 juta tiap bulan, semangat, siap. Jam 2 malam, bangun enggak? Tidur enggak? Oh enggak, bos siap, padahal lagi tidur. Semangat. Kenapa? Karena kita merasakan kebaikan bos kepada kita. Nah ini sekarang Allah panggil, kita sholat asal-asalan. Mau kita sholat asal-asalan, enggak asal-asalan, tetap 4 menit lewat, 5 menit lewat, tetap kita lewatkan waktu tersebut. Jadi tinggal rubah kualitas sholat kita. Hadapan Allah, Allahu Akbar. Berusaha ngerti apa yang kita baca. Minimal bacaan-bacaan wajib kita tahu terjemahannya, Al-Fatihah, doa ruku, doa sujud. Dulu antara dua sujud, kita ngerti maksudnya apa sehingga sholat kita berkualitas. Kalau kita lagi sholat kita mana-mana tarik kembali, jangan biarin. Kita lagi Allahu Akbar, pikiran ke pasar, jangan dulu, balik dulu. Jangan dibiarin. Lawan agar sholat kita berkualitas. Kalau ngaji berkualitas, ngaji yang benar. Ngaji gimana ngaji kita? Ting tang gimana? Itu ngaji enggak benar seperti itu. Gimana berkualitas? Hasilnya kurang. Kurang. Maka ini nasihat buat saya pribadi ya. Dan juga pada hadirin hadirat. Kita umur semakin berjalan, bertambah. Bukan bertambah, semakin habis umur kita, ya enggak? Tambah umur, tambah usia berarti jatah hidup kita semakin apa? Sedikit. Berarti waktu persiapan kita bertemu Allah semakin sedikit. Nah, rubahlah pola hidup kita ya. Agar kita bisa istiqomah, di antaranya ibadah yang kita lakukan kita tekuni, kita seriusin. Jangan kita serius masalah dunia saja, kerja serius Masya Allah, bikin program serius ya. Jualan serius, marketing serius, makan serius. Waktunya ibadah asal-asalan, jangan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan bisa jadi dua orang salat berdampingan satu dengan yang lainnya, berdampingan satu saf, pahala mereka berdua antara langit dan bumi. Pahalanya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena kualitas yang berbeda. Lihat ketika Nabi berbicara tentang orang mujahidin ya, yang berjihad, semuanya amal soleh, tapi ternyata kualitas beda-beda. Meskipun sama surga. Kata Nabi SAW, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Sungguhnya ada 100 tingkatan di surga Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. 100 tingkatan, 100 level. Antara level 1 dengan level yang lainnya jaraknya antara langit dan bumi. Berarti orang jihad tidak sama pahalanya. Taruhlah semuanya diterima, tidak sama pahalanya. Tidak sama semua level surganya berbeda. Nah, ini menunjukkan seorang berusaha ketika dia beribadah berkualitas. Oke, kita sama-sama berjuang. Insyaallah kata Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang di jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalan baginya. Semangat ngaji yang benar, baca Quran yang benar, salat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar. Menunjukkan ya Allah kita serius, kita berusaha, namun kemampuan kita seperti ini.
Taib ini yang pertama agar kita bisa istiqamah. Yang kedua tentunya bahkan atau yang lebih utama daripada ini adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Allah yang bolak-balikan hati, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Tambah lagi, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang memaling-malingkan hati manusia, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kata para ulama, bedanya apa? Kalau doa pertama, tsabbit qalbi ala dinik, agar hati kita tidak terjerumus dalam syahwat, dalam syubhat, sehingga tetap di atas apa? Agama. Ini tujuan doa pertama, ya muqallibal qulub, wahai bolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tegarkan hatiku di atas agamamu, yaitu agar tetap hati istiqomah, tidak terkena syubhat, tidak terkena syahwat. Kalau terkena syahwat segera kembali lagi. Kalau kedua beda lagi maknanya secara spesifik. Doanya maknanya sama, cuma ada yang spesifik. Yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik, wahai yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan. Maksudnya dari satu ketaatan pindahkanlah ketaatan berikutnya, pindahlah ketaatan berikutnya. Dari keinginan baca Quran pindah keinginan untuk salat duha. Setelah itu hati ingin keinginan untuk berbakti sama orang tua. Tiba-tiba hati ingin bersilaturahmi, telepon tante, telepon kakak, telepon adik. Ya, tiba-tiba hati terpanggil untuk baca Quran, tiba-tiba hati terpanggil untuk mikir bangun masjid, bikin sekolah tahfidz, bagaimana bisa berdakwah. Tiba-tiba hati terpanggil bagaimana bikin taklim. Hati berpaling dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Hati ini kalau tidak kita sibukkan dengan ketaatan, dia ucul mikirkan keburukan. Agar kita senantiasa istiqomah satu ketaatan yang lain, jangan lupa berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Doanya pertama tadi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Baca dengan serius. Dipahami maknanya. Dipahami maknanya. Di antara doa terindah yang saya sangat suka baca doa ini. Doa ketika kunut. Ketika kunut. Kita sholat witir, sholat kita baca kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Gabungan aku dalam rombongan orang-orang yang sudah kau beri hidayah. Itu maknanya demikian. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, yaitu sertakan aku dalam orang-orang yang telah lalu kau beri hidayah. Itu para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, yaitu berilah aku keselamatan sebagaimana telah kau beri keselamatan. Ya. Wa tawallani fiman tawallit. Ya Allah, uruslah urusanku. Aku enggak mampu ngurusi urusanku. Urusan banyak sekali, Allah enggak mampu. Ya. Urusan keluarga, urusan istri, urusan anak, urusan dagang, urusan usaha, urusan karyawan. Banyak sekali urusan dalam hidup ini. Urusan ibadah. Wa tawallani fiman tawallait. Luruskanlah urusanku sebagaimana orang-orang yang telah kau urusin mereka. Wallahu waliyus salihin. Allah adalah pengurus orang-orang yang saleh. Minta, kita enggak mampu. Terlalu banyak ujian di hadapan kita. Ngurus anak aja setengah mampus. Ngurus istri terbanting-banting. Ngurus karyawan, ngurus bos, ngurus banyak. Ngurus ngaji aja enggak beres-beres. Belajar bahasa Arab cuma kaifah haluk sampai sekarang. Ahsanallahu ilaik. Barakallahu fiik wa fika barakallah. Jazakallah khair, kadang salah. Bilang sama laki-laki, jazakillah khairan, padahal laki-laki. Karena enggak tahu bahasa Arab ya. Banyak mau Allah urusin. Wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berilah aku berkahan atas yang kau berikan kepadaku, sehingga harta yang kau berikan kepadaku ini untuk ketaatan. Kalau enggak kita liar, punya duit, pengin beli ini, pengin pamer kekayaan, pengin beli barang-barang branded, liar. Hati pengin coba, pengin tahu, pengin nunjukin kepada teman-teman di kampung agar tahu siapa saya sekarang. Saya bukan seperti yang dulu. Sekarang bajuku sudah tidak cukup lagi gitu. Pamer sama orang, baju murahan tidak cukup lagi, harus baju mahalan. Liar. Tidak berkah akhirnya apa yang kita dapati. Waktu, kita diberi waktu luang, tidak berkah. Buat nonton ini, habis waktu. Buat jalan sana, jalan sini. Ngabisin waktu telepon sana, telepon sini. Kapan baca Qur'annya? Itu doa luar biasa. Kalau untuk witir, jangan lupa rakaat terakhir doa itu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima
a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Jauhkan aku dari keburukan-keburukan. Dan seterusnya. Ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa mungkin semua kita hafal dan doa ada yang mengatakan di penghujung sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Intinya di duburi kulli salat. Dubur kulli salat, di penghujung salat ada khilaf apakah sebelum salam atau setelah salam. Yang penting dibaca. Sebagai wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa senantiasa mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika, agar bisa bersyukur kepadamu. Syukur kepada Allah tidak mudah. Tidak mudah. Wa husni ibadatik, agar kualitas ibadahku naik. Husnil ibadah, bukan sekedar untuk ibadah, tapi ibadah yang hasan, itu ibadah yang berkualitas. Kita minta sama Allah. Kita hayati doa tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Asalnya kita angkat tangan berdoa, ya Allah. Ini adalah apa? Membantu kita untuk apa? Istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa lainnya rata-rata adalah tujuannya untuk apa? Untuk istiqamah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ala nafsi tarfata ain. Doa pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, Qayyum yang maha mengurusi makhluknya, yang makhluknya tidak bisa tegak kecuali Allah yang urus. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu kasih sayangmu aku mohon pertolongan sungguh-sungguh. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku, luruskanlah segala urusanku. Wala takilna ila nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya doa-doa Nabi luar biasa semuanya ya. Kita jadi orang sering berdoa, berdoa ya. Berdoa kapan saja. Jika pagi petang jangan lupa ya. Antara habis azan, antara azan iqamat berdoa. Kapan berdoa? Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, agar kita bisa istiqamah, kita mengambil sebab-sebab, di antaranya adalah continue dalam beramal meskipun sedikit-sedikit. Continue dalam beramal meskipun apa? Sedikit-sedikit. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue, yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Ini amalan yang continue tapi sedikit, ini sangat membantu istiqamah daripada semangat terus libur lama. Di tengah libur ini kita mudah terjatuh. Tapi kalau sedikit continue, sedikit lagi zikir sama Allah, sedikit lagi zikir sama Allah. Ada orang sholat langsung semalam 4 jam, habis itu libur 2 minggu, sholat lagi. Bukan begitu yang dimaksud. Meskipun kau hanya sholat malam 1/4 jam, tapi tiap hari lebih baik. Karena continue. Nah, agar bisa continue, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dari amal awal yang bisa kita mampu terlebih dahulu. Ketika ada seorang wanita sholat di masjid, kemudian dia pasang tali, kalau dia ngantuk dia pegangan. Rasulullah mengatakan, tali siapa ini? Katakan tali fulana. Kata Rasulullah, putusin. Kata Nabi SAW, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian beramal yang kalian mampui. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Oleh karenanya mulai dari amal yang kita mampu. Mulai baca Quran, misalnya, taruhlah kita lagi malas, benar-benar malas, mulai dari 1 hari 1 halaman, 2 halaman, enggak ada masalah, yang penting mulai. Kalau sudah mulai meningkat kemampuan kita, semangat kita, tingkatkan lagi level amal ibadah kita. Kalau enggak mampu ya bertahan. Itulah subhanallah di antara hikmah Allah menjadikan amal soleh bervariasi sehingga kita tidak seperti malaikat yang kata Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat siang malam beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan. La yas'amun, tidak pernah bosan. Kalau malaikat, kalau kita, waduh, baca Quran baru setengah jam udah ngantuk. Nonton YouTube 3 jam melek, melotot. Baca Quran udah ngantuk. Ngaji juga apa? Ngantuk. Ngaji tematik semangat, ngaji mulai mikir, waduh pusing. Udah enggak mau ngaji lagi, berat. Maunya ngaji yang enak-enak aja. Jadi gimana? Kita harus meningkatkan kualitas dong. Ngaji juga berkualitas, naikkan kualitas. Ya. Mulai baca ngaji kitab, kitab ini selesai, di pemurajaah lagi, diulangi lagi, mulai lagi. Di teman-teman saya juga gitu, ada teman-teman yang ngaji sudah bertahun-tahun, ilmunya gitu-gitu aja. Ada yang Masya Allah, dia ngajinya serius. Bicara tentang tauhid dia ngerti,
Tentang akidah dia ngerti, tentang firqah-firqah dia ngerti, tentang fikih detail dia ngerti, ada. Teman saya juga macam-macam. Ada yang 10 tahun ngaji ya gitu-gitu aja. Hal-hal sepele dia lupa lagi, hal sepele karena dia tidak serius ketika apa? Ngaji. Ya, maksud saya kalau kita ibadah dari mulai yang kita mudah, kita sudah semakin terbiasa, kita naikkan levelnya ya. Ini agar kita bisa istiqamah. Rasulullah SAW amalannya adalah dimah, yaitu istiqamah dan continue. Nah, di antara amal-amal tersebut secara praktis sederhana seperti puasa. Puasa mudah sebulan 3 hari. Saya rasa tidak susah lah. Sebulan 3 hari. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap apa? Bulan. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan berarti dia puasa sebulan penuh. Kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Kalau kita puasa sebulan 3 hari, seperti kita puasa 30 hari. 3 hari terserah kapan saja. Mau ayyamul bid, 13, 14, 15 bulan Hijriah, atau kapan saja. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, kapan saja terserah. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Saya rasa tidak susah. Tapi itu di antara bentuk continue. Continue bulanan. Rasulullah tidak minta banyak-banyak. 3 hari dalam sebulan. Kalau kuat lebih semangat, Senin Kemis. Berarti 8 hari dalam apa? Sebulan. Lebih semangat Senin Kemis. Lebih semangat lagi, puasa Daud. 15 hari dalam sebulan. Itu berat. Berat. Apalagi saya sering diundang sana, diundang makan mulu. Senin Kemis oke lah. Tapi kalau Daud kayaknya berat. Maksud saya, yang mudah lah 3 hari sebulan, saya rasa tidak sulit. Yang penting mau. Bukan masalahnya, itu tidak sulit. Tidak ada yang bilang sulit. Buktinya 30 hari kita bisa. Antum kemarin puasa berapa hari? 30 hari gitu. Kecuali kita yang di Madinah, Saudi 29 hari. 30 hari mudah. Kita bisa buktinya. Berarti kita kalau ingin, mau, bisa. Tinggal mau atau tidak itu masalahnya. Kalau mau 3 hari, bisa. Kalau mudah 3 hari berturut selesai itu libur. Cuma dari 30 hari cuma diambil 3. Masih ada 27 makan, kita bisa kuliner 27 hari. 3 hari aja puasa. Continue. Ini membuat kita bertahan. Amal-amal sedikit ini tapi continue membuat kita istiqamah. Baca Quran jangan lupa, harus ada tiap hari kita baca. Kalau sempat baca tafsir, cicil aja. Baca tafsir Al-Baqarah setahun enggak ada masalah. Baca juz amma setahun, enggak ada masalah. Setiap hari kita baca 1 surat. Kita duduk sendiri, minum kopi seperti ini, bismillah. Istri di dapur sibuk, kita sibuk baca tafsir. Oh ternyata begini maksudnya. Oh, kita gini-gini tuh pahala jalan tuh. Oh, merenungkan firman Allah. Allah kirim surat sama kita untuk hidayah, tidak kita renungkan. Antum kira cari pahala cuma baca Quran. Renungkan isi Al-Quran itu diantara pahala yang besar. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi apa? Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Baca tafsir. Apa 1 hari 1 surat. Baca. Kalau 1 suratnya panjang, bagi 2, bagi 3. Enggak ada masalah. Ada waktu kita baca, baca. Kita ini mau dibilang sok sibuk juga enggak. Tapi sok sibuk. Sibuk apa sih? Sibuk medsos. Sibuk apa? Memang punya perusahaan 20 perusahaan. Cuma jadi pegawai aja sibuk. Enggak ada waktu. Kita baca berita ada waktu, kenapa berita akhirat tidak ada waktu? Jadi sebenarnya masalah mau atau tidak. Kalau kita punya jadwal bisa. Saya punya jadwal harian tidak boleh saya lewatin. Harus setiap hari saya baca Quran sekian, harus setiap hari saya baca tafsir misalnya. Bikin jadwal. Coba saya bisa habiskan dalam berapa lama? Tidak apa-apa, baca sedikit. Kita rasa ada charger iman. Di antara amal soleh yang bisa kita lakukan rutinitas, sedekah. Seorang yang punya gaji rutin sekian, dia bisa, saya bilang sama istri, kita ambil gaji misalnya 10 juta, 500 ribu ambil. Kalau 5 juta ya 250 ribu misalnya. Kalau 1 juta ya sudah, terima sedekah. Terima zakat. Maksudnya kalau uang kita ada, kita potong. Sudah, sama istri sepakat. Sudah. Rutin. Yang penting apa? Rutin. Ini amalan rutin luar biasa ini Pak. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak-banyak tapi sekali-sekali, tapi rutin.
Silaturahmi gampang. Silaturahmi tinggal mau ke rumah mama, ke rumah bapak, kalau masih ada alhamdulillah bisa kalau niat. Setahun sekali, setahun dua kali, kalau rumah tante dekat ya ada. Kakak adik, kalau enggak bisa alhamdulillah sekarang bisa telepon. Telepon kakak, telepon adik, tanya kabar. Ada duit kasih hadiah buat ponakan, kalau mau yang penting ada niat. Saya mau rutinkan amal ibadah saya karena amal yang paling dicintai oleh Allah. Di antaranya salat malam. Salat malam ini harus kita berjuang. Ustaz susah, enggak susah, omong kosong susah. Cuma kita tidak mau. Kalau ada lomba Piala Dunia jam 3 malam, bangun tidak? Bangun. Bangunnya sejak jam 2 sudah siap. Sudah qobliyah Piala Dunia. Sudah siap. Bikin kopi macam-macam siap. Setelah itu dia komentar, oh tadi begini, tadi ini, Ronaldo, Messi, siapa lagi? Ronaldinho, ngomong macam-macam. Ronald yang lainnya. Waktunya sholat malam enggak ada. Karena kita enggak niat. Antum niat aja sebelum tidur, ya Allah bangunkan sholat malam. Antum bangun. Antum sebelum tidur aja, sebentar aja sama Allah. Allah bangunkan saya sholat malam untuk beribadah untuk istighfar. Allah bangunkan insyaAllah. Cuma antum enggak niat. Kalau niat insyaAllah mudah. Kenapa kita tidak berniat? Karena tidak merasa penting. Tidak merasa penting untuk bekal kita di akhirat. Iman kita sama akhirat kurang. Kalau kita merasa penting, kita pasti semangat bangun. Saya sering sampaikan, antum kalau pesawat jam 5, sekarang Soekarno-Hatta jam 5, kita jam 3 udah bangun. Pasti bangun karena kita tidak mau ketinggalan pesawat. Kalau ketinggalan pesawat pasti rugi. Karena kita merasa rugi. Tapi kalau kita tidak sholat malam, tidak merasa rugi. Padahal bekal kita di akhirat. Tinggal menghidupkan suasana harian. Sama istri sepakat. Kalau kamu bangunkan saya, kalau saya bangunkan kamu. Ada suatu saat saya tidak bisa bangunkan kamu, kamu tidak bisa bangunkan saya. Entah kamu mati di luar, entah saya mati di luar. Mungkin tidak bersama lagi, bisa jadi. Tinggal, yang penting punya niat. Ya, tinggal rutin. Saya tidak suruh sholat malam 1 jam, 2 jam seperti Ramadan. Tidak. 1/4 jam aja lah. 20 menit, 10 menit. Yang penting ada bangun sebelum subuh. Untuk sholat witir, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rutinitas, ini salah satu cara paling utama agar kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berikutnya sudah kita singgung juga, yaitu kathratu an-nawafil. Kalau kita punya kelapangan waktu, kelapangan rizki, ya, kelapangan kesehatan yang cukup, perbanyak amal soleh. Tadi kata Allah dalam berdiskusi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal soleh, amal-amal sunnah, binawafil amal sunnah, sampai aku pun mencintainya. Pelajari sunnah-sunnah Nabi, berusaha qobliyah, ba'diyah, rutin, berusaha, ada waktu. Ya. Setelah zakat ada sedekah-sedekah sunnah, semampunya mampu, alhamdulillah lagi banyak duit nih, kasih sana, kasih sini. Ya. Sunnah-sunnah kita kerjakan di rumah, ya. Sunnah-sunnah di luar rumah, ya, sunnah-sunnah. Kenali sunnah-sunnah Nabi. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, semakin kita dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kita akan dibimbing. Tadi sebenarnya saya sebutkan dalam hadisul wali. Siapa wali Allah? Wali Allah itu yang dibimbing penglihatannya, pendengarannya, lisannya, pikirannya. Kalau orang sibuk dengan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara ibadah, maka dia terlalaikan dari perkara-perkara maksiat dan dia terlalaikan dari perkara-perkara tidak bermanfaat. Ini membuat kita istiqomah. Makanya kalau ada kegiatan yang positif terkait dengan akhirat kita, kita nimbrung di situ. Kita menceburkan diri kita dalam kegiatan tersebut. Saya sering cerita ini, ada kawan-kawan di Jakarta, orang-orang tua 60 tahun ke atas. Mereka bangun masjid, kemudian mereka minta nasihat. Saya bilang, om semangat ya, urus masjid, jadi remaja masjid ya. Meskipun 60 tahun ke atas. Remaja masjid. Jangan serahkan amal ini sama orang lain. Ya, kita udah tua yang jangan. Ini kesempatan amal soleh di akhir hayat. Ngurus masjid. Urusan apa? Pikir ini, bagaimana masukan, buat apa ini sumbangan masyarakat, bikin kegiatan apa, bagaimana masjid nyaman, bagaimana. Subhanallah, otak dibuat mikir oleh Allah, mikir akhirat. Itu nikmat. Itu sebagai sarana kita istiqomah. Apa sunnah yang bisa kita kerjakan? Oleh karena seorang
berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sebisa apa yang bisa dia lakukan. Semakin banyak dia melakukan amalan sunnah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi, jangan maksakan diri sehingga akhirnya semangat akhirnya tumbang, jangan. Jangan. Lebih baik sedikit tapi continue. Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Ya. Semangat ini kegiatan sana, kegiatan sini, kegiatan sana, kegiatan sini, tumbang, enggak jalan semuanya, jangan. Jangan. Ikhwan, di antara faedah yang juga sangat penting agar kita bisa istiqamah, berikut yang keberapa? Kelima. Perhatian sama ibadat yang di situ ada khulwah antara kita dengan Allah. Ibadah khulwah antara kita dengan Allah. Ini sangat penting. Makanya di antara surat yang awal-awal turun kepada Nabi SAW surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa ratil Qur'ana tartila." Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, kemudian salat malamlah. Seluruh malam atau setengah malam atau lebih atau kurang. Itu Rasulullah disuruh salat malam. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat malam adalah wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Muzammil dinamakan dengan Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Kenapa? Butuh charging dia di malam hari sehingga di pagi hari menjalani aktivitasnya dibimbing oleh Allah. Malam ini perlu berkhulwat dengan Allah, berdoa-doa dengan Allah, cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Sukalah ibadah seperti itu. Baca Quran antara kita dengan Allah, baca buku antara kita dengan Allah, salat malam antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal khafiyal al-ghaniyal khafi. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu al-'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang qanaah, yang khafi, yaitu yang tidak suka tampil. Yang tidak suka apa? Tampil. Dia sibuk ibadah antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang ulama di bulan Ramadan dipanggil oleh sebagian orang, dia mengatakan, "Ya Syekh, ngajar dong, bikin kajian taklim." Kata Syekh, "Saya lagi fokus di bulan Ramadan untuk ibadah bersendirian." Maka sebagian orang nyeletuk berkata, "Ya Syekh, bukankah ibadah yang manfaatnya muta'addiyah, ibadah sosial, lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri, namanya ibadah qasirah? Itu bukankah ibadah al-muta'addiyah lebih afdal daripada ibadah qasirah, daripada ibadah yang berkaitan diri sendiri?" Secara umum benar, itu benar. Ya. Makanya orang kalau ibadah sosial banyak, itu lebih afdal daripada kalau ibadah buat dirinya sendiri. Ya. Dikata bagaimana seorang berzikir lebih penting atau ketika membantah ahlul bid'ah. Kata Imam Ahmad, lebih baik membantah ahlul bid'ah karena ini manfaatnya sosial, banyak orang tahu kebenaran. Kalau kau sibuk zikir terus, kapan orang tahu mana hak mana batil? Makanya Rasulullah mengatakan, saya berjalan menemani seorang menunaikan hajatnya lebih saya suka daripada i'tikaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sosial, ini namanya ibadah pribadi. Baik, tapi apa jawaban Syekh ini? Karena bulan Ramadan saatnya kita ibadah khalwat, ibadah sendiri. Kata ibarat Syekh tersebut, ibarat ini dia mengatakan laula lazim wa makana mutaaddiyan. Yang bahasa Arab artinya kalau bukan seorang, kalau dalam fi'il ada bagi dua, fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Itu fi'il yang tidak membutuhkan objek dan fi'il yang membutuhkan objek. Dia canda dengan menggunakan istilah tersebut. Dia berkata kalau bukan seorang fokus dalam ibadah bersendiri, dia tidak akan mampu untuk ibadah sosial baik. Ini perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak kuat ibadah kita sendiri antara kita dengan Allah, maka sosial kita kurang. Nabi kenapa disuruh untuk salat malam panjang? Supaya ketika besok hari, ketika dia beribadah sosial dengan berdakwah, menegur orang, menyampaikan amar ma'ruf, mungkin semua ibadah sosial terkait dengan orang lain, agar beliau kuat. Kenapa? Karena dia sudah charger di malam hari. Nah, kita butuh itu. Ya Ustaz, saya sibuk jalan ke sini, dakwah ke sana kemari. Oke, kau perbaiki dirimu. Jangan jadi lilin yang hanya memberi penerangan kepada orang sendiri, kau sendiri tidak, kau sendiri terbakar. Kalau orang tidak kuat ibadah antara dia dengan Allah, kalaupun dia sosial khawatir dia riya, hanya ingin tampil, hanya ingin dikasih jempol sama orang, hanya ingin validasi dari netizen. Tapi kalau dia ibadah antara dia dengan Allah kuat, insya Allah dia ikhlas. Maka saya bilang di antara agar kita bisa istiqamah, kita ibadah kita bersendirian dengan Allah harus kuat.
Salat sunnah di rumah, enggak ada yang lihat. Salat fardu ke masjid, pulang salat sunnah di rumah. Baca Quran di rumah, ya. Ya. Salat malam di rumah. Ketika manusia sedang tidur, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah-ibadah seperti ini yang tidak kita siarkan kepada masyarakat, tidak kita publish, orang-orang tidak tahu, ini membuat kita kuat untuk istiqamah karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kuatnya ibadah khalwat membuat kita kuat untuk beribadah sosial. Beribadah sosial kuat. Saya ingat cerita Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, guru saya. Subhanallah, kalau kita lihat perjalanan hidup beliau, dimanapun ada kegiatan sosial dia paling depan. Ma'ruf, teman-teman kenal semua ya. Bantuan ke Suriah, bantuan ke Palestina, bantuan ke Yaman, bantuan ke mana, ada bencana alam di mana, terus dia. Tapi orang sholat malamnya kuat. Sampai sebelum dia meninggal, saya ketemu dengan Ustaz yang tidur semalam sama dia. Dia habis dakwah malam, ternyata jam 2 atau jam 4 dia bangun sholat malam. Itu sebelum dia meninggal. Dia meninggal setelah sholat malam. Jadi orang kalau kuat sholat malamnya, dia sosialnya apa? Kuat. Dan ikhlas. Tapi kalau khalwat dia kurang dengan Allah, ya ini outputnya kadang-kadang ini bermasalah. Malas-malasan, kalaupun enggak tercampur dengan riya, pingin tampil, pingin macam-macam. Apalagi baru hijrah, pingin orang tahu saya sudah hijrah, ini akhirnya pamer sana pamer sini, akhirnya hatinya rusak. Maka saya bilang di antara cara untuk bisa istiqamah, kuatkan ibadah khalwat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran sendirian. Di pojok, istri di pojok kiri, kita di pojok kanan. Baca Quran. Tadi baca buku sambil minum apa? Kopi. Bismillah. Alhamdulillah ya. Harus berdua, enggak ada yang ganggu. Nikmati kesendirian kita dengan Allah. Latihlah diri kita untuk bahagia dengan berdua bersama Allah. Latih mulai sekarang. Saya sering sampaikan, memang kita bahagia, ketemu istri bahagia, ketemu anak, ketemu teman bahagia, ngobrol sama teman, tapi latih diri kita bahagia dengan kebahagiaan yang lebih daripada itu semua, bahagia dengan berduaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin sampaikan bahwasanya agar bisa istiqamah adalah dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Orang-orang ingatkan kita kepada akhirat. Kalau orang yang ingatkan kita dunia banyak, teman kita ingatkan dunia banyak, kita dagang, kita berjualan, kita marketing banyak ya. Tapi teman-teman yang kalau kita lihat dia, kita ingat apa? Akhirat. Bukan yang kita lihat dia, kita malah semakin tamak dengan dunia. Bukan lihat dia, kita semakin pingin hidup glamor, pingin hidup wow. Bukan itu teman yang benar. Teman yang benar tuh yang kalau kita lihat dia, kita semakin zuhud dengan apa? Dengan dunia. Semakin semangat dengan akhirat. Yang mengingatkan kita untuk ingat kematian. Bahwa hidupnya hanya sementara. Itu teman yang benar seperti itu. Yang kita berteman dengan dia, iman kita semakin bertambah. Ini teman seperti ini, bergaul dengan teman-teman seperti ini. Bergaul. Agar kita bisa istiqamah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarkanlah dirimu untuk bersama mereka orang-orang miskin di kalangan para sahabat yang mereka berdoa kepada Allah siang dan malam, yuriduna wajhah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kau berpaling dari mereka kemudian matamu kau tujukan kepada orang-orang kaya yang menghendaki kehidupan dunia. Bukan sebaliknya, orang-orang ingatkan akhirat dia tinggal, kita sibuk dengan teman-teman yang ingatkan dunia. Jangan. Sekarang saya katakan, tidak semua orang ngaji mengingatkan dunia, ingatkan akhirat, tidak semua orang ngaji. Bahkan tidak semua ustaz mengingatkan orang kepada akhirat, tidak. Ada yang malah jadikan orang malah duniawi, yang harusnya ukhrawi jadi duniawi. Jadikan ukhrawi sebagai sarana untuk cari duniawi. Ada sekarang, model zaman sekarang sudah macam-macam, zaman now ya. Maka hati-hati. Ini bergaul malah ngaji sama teman ngaji kok malah duniawi melulu. Malah beli inilah, beli anulah, beli inilah, beli anulah. Lah ini gimana sih? Hati-hati. Tahu-tahu meninggal dunia. Usahakan selalu cari teman yang ingatkan kita kepada akhir dunia. Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu, dunia yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Tapi jangan lupa jatahmu dunia. Boleh senang-senang, boleh. Tapi bukan itu yang jadi apa?
utama. Hukum asal apa yang Allah kasih dunia kepada kita, kita gunakan untuk meraih derajat tertinggi di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada mic enggak? Biar didengar sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobirul.